Kalau prestasi sih kayaknya nggak ada ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membahas beberapa pengalaman yang tentunya pengalaman ini sangat menarik untuk sahabat-sahabat dengarkan. Mungkin sahabat-sahabat di rumah punya pengalaman baik, ada pengalaman buruk, yang memang itu realita hidup. Iya. Realita hidup, kadang hidup itu ada yang memuji, ada juga yang mencela, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sesuai keinginan kita, ada juga yang memang hidup itu tidak sesuai keinginan kita. Betul sekali. Nah, ini di sini saya sudah datangkan narasumber yang memang narasumber Masya ini Allah. dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa Barat, aslinya dari Garut. Dari Garut, dari Leles ya? Dari Leles tepatnya. Leles. Ini sahabat saya yang memang sudah dikenal dekat oleh saya, mungkin akan berbagi pengalaman, inspirasi untuk kita semua dengarkan, yang tentunya mungkin bisa kita lakukan. Mungkin ada pengalaman yang tentunya ini heroik gitu, jadi pengalaman yang pahit itu boleh diceritakan, boleh ya. Baik. Ini namanya Nurul Indra Kusuma ya, masih lajang ya, masih lajang ya, betul sekali. ya. Beliau ini 19 tahun mungkin Si muda. 19 tahun jalan ya, mungkin tahun ini jadi 20 Ya. ya, jadi 20 tahun. Kelihatannya ya masih muda banget ya. Oke, sahabat-sahabat, ada beberapa pertanyaan yang memang ini perlu diangkat. Kenapa perlu saya tanyakan? Ini jadi bahan renungan kita semua juga nantinya. Untuk Kak Nurul sendiri, tahun berapa atau kapan ya ketika mungkin pernah sekolah di mana, tahun berapa terakhir lulus, silakan boleh diceritakan kepada sahabat-sahabat di rumah. Baik, terima kasih Kang Cecep yang sudah mengundang saya ke sini ya. Untuk berbagi pengalaman kisah-kisah yang terdahulu yang pernah saya alami. Mungkin saya juga nanti akan bertanya kepada Kang Cecep tentang pengalaman-pengalaman yang mengesankan, atau baik itu kesannya baik ataupun sedih ya di masa lalu. Nah, untuk sekarang saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman yang Ya mungkin kita konyol-konyol atau yang pengalaman yang ya yang lebih ekstrim dulu lah. Yo. Oke, nanti untuk yang bahagia-bahagia diakhirkan saja. Paling yang ekstrim itu ketika saya waktu SD itu pernah ketabrak motor. Pernah ketabrak motor. Iya. Bagaimana kondisi saat itu sampai saat ini bisa hidup gitu? Karena ya saya cerita dulu nih dari awal mulanya nih. Boleh. Ketika itu waktu SD kelas 1 ya, kelas 1 SD, ketika pulang sekolah kan, kebetulan jarak dari rumah ke sekolah itu dekat, jadi jalan kaki. Nah, ketika pas pulang di Pudunan teh Indonesianya Di ini runtunan ya. Ya, di Pudunan ya. Nah, ketika itu saya mau nyebrang. Nah, karena waktu itu masih kecil jadi belum tahu etika menyeberang, jadi main asal serbet aja. Lari ya, pas di tengah ada motor dari atas, jadi tertabrak. Jadi
Sampai Oh ini ini lari, motor keras juga bawanya. iya, sampai mental. Sampai mental. Siapa motor atau Orangnya lah. orangnya? Kamu juga mental. Mental ke pinggir. Nah, apa namanya? Yang luka itu bagian lutut sama tangan. Jadi nggak terlalu Tidak parah dibawa sih. ke rumah sakit waktu itu. Nggak langsung dibawa ke rumah, langsung diobat sama ibu gitu. Oh, diobat. Berapa hari tidak sekolah tuh? Hmm, besoknya langsung sekolah. Langsung sekolah? Iya, cuman apa namanya? Kan nggak terlalu parah sih lukanya, cuman apa namanya? Ada sedikit di lutut sama di apa siku gitu. Jadi memang sahabat-sahabat, kalau angkatan 2000 ke belakang itu ketika ada penyakit ataupun problem semacam yang tadi itu memaksakan untuk sekolah. Beda dengan anak-anak zaman sekarang. Ada sakit sedikit, ngeluh ke orang tua, malah mau dimintain jajan apa-apa atau mau diantar ke rumah sakit yang bagus, mau dibeliin obat yang bagus. Jadi penyakit yang kecil pun bukan kecil ya, penyakit yang ringan pun diberat-beratin karena tidak mau sekolah ya. Ini menginspirasi sekali bagi kita semua, jangan penyakit itu jangan Jadikan alasan. dijadikan alasan untuk tidak sekolah. Silahkan paksakan kalau memang selagi kita kuat untuk berjalan dan untuk mendengar guru kita ya. Jadi waktu itu langsung sekolah, satu hari ketabrak, besoknya langsung sekolah. Iya, langsung sekolah. Tapi warga tetangga itu banyak yang nengok. Kebetulan yang tahu kejadian itu nggak cuman orang tua saja sih, sama teman-teman yang pas pulang aja. Jadi tetangga gak ada yang tahu. Jadi Guru pun di sekolah tidak ada yang tahu. nggak ada. Nggak ada yang tahu. Karena Jadi tidak- itu pribadi kita yang tahu. Benar. Berarti pada saat itu motor yang nabrak tidak tanggung jawab. Nggak, cuman senyum aja. Senyum aja. Iya sih. Iya. Masih ingat wajahnya tuh senyum aja. Saya nangis aja kiri. Ini si nabraknya orang tua atau masih muda? Orang tua 2 orang boncengan. Oh iya. Mental juga. Enggak, kalau motor mah. Enggak. Suruh saya yang Ya nendang. dia nggak luka-luka. Enggak jatuh motor. Oh, mah. nggak jatuh. Tetap berdiri kayak gitu. Jadi ketika ketabrak, nolongin tapi. Nolongin. Jadi berarti itu masih bertanggung jawab ya. Iya. Sahabat-sahabat, ketika kita melakukan sesuatu baik ataupun buruk, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ke SMP atau masih ada di SD? Ada. Masih ada. Tapi ini mah apa Kejadian namanya? apa itu? Memalukan sih, lebih ke memalukan. Ya kalau sekiranya boleh di-up di media silahkan, tapi yang jelas ini konten akan ke YouTube kan. Jadi mangga kalau misalkan ini ada hikmahnya atau bisa mengundang hiburan, mangga saja. Mungkin untuk menghibur saja ya, Ya. karena lumayan lucu kejadiannya. Jadi waktu apa namanya, kelas 1 itu di kelas ya, sempat apa namanya, ngompol di kelas gitu. SD kelas 1 SD kan? Kelas 1 SD ya. Ngompol di kelas ya, ngompol itu karena diteriakin kamu ke depan atau memang sudah kebelet atau sengaja? Gak mungkin sengaja, gak mungkin sengaja. Oh jadi sengaja? Enggak mungkin sengaja. Oh nggak mungkin. Jadi waktu itu apa, lagi main tuh sama temen-temen, lari-lari, nggak kerasa pengen ngompol, tiba-tiba cer aja ngompol. Jadi banyak itu banyak. Banyak semuanya dikeluarin. Aduh. Sambil nangis dilihat. Jadi itu teman-teman sekelas tahu bahwa kamu ngompol. Tahu. Dan Guru untungnya waktu itu sedang ada guru. sedang ada belum ada guru ketika itu. Nah apa namanya, kan mau jam pulang sekolah, guru lagi istirahat. Nah ketika itu pas ngompol tuh, jadi pas mau pulang sekolah jadi nangis. Waktu itu keburu apa, diam duduk, ada guru, jadi guru nggak tahu. Jadi guru nggak tahu kejadian tersebut. Tapi ketika kamu beres ngompol, nah itu mungkin guru ada yang masuk bertanya-tanya, kok ini bau ompol gini. Nah itu siapa yang ngejawab, KM atau
tidak ada yang berani Kebetulan mengatakan. sih nggak ada yang nanya seperti itu. Nggak ada. Tapi Jadi- ada guru yang masuk. Ada. Posisi kamu ketika duduk itu sedang kondisi basah. Iya. Sampai Sampai akhir. pulang pun Sampai- basah. Sampai pulang pun apa namanya si celana itu ditutupi sama tas, jadi tas dengan digendong. Oh jadi tas dulu kan bisa dipanjangin kan? Jadi ke depanin. Enggak dicabut. Tas oren. Tas dicabut. gendong, cabut, Diginiin. kemudian di bawah di tank-tank gini di pinggir. Heeh. Kalau ada orang sebelah kiri, pindah ke kiri. Kalau ada orang sebelah kanan, Iya, kanan. paham, Gitu. Aduh ini sebetulnya pengalaman ya memalukan ya. Ya tapi udah seru. Kalau misalkan saya di posisi itu mungkin ya karena karena kebelet pingin pipis ya, ya ke WC saja. Tapi ini mungkin karena lagi main-main nggak kerasa tiba-tiba keluar. Cer gitu, iya. Bisa ya seperti itu ya. Padahal itu di laki-laki ada kantong kemih bisa ditahan. Tapi ini karena mungkin saking banyaknya nggak kerasa ketika lari-lari keluar saja. Nah, itu bagi sahabat-sahabat yang memang ketika di sekolah, ketika jam pelajaran, ketika di kelas sudah pingin pipis, langsung saja ke belakang, ke toilet. Karena Jangan dikhawatirkan dicontoh. seperti kejadian barusan. Ya, Allah itu Akbar. sebetulnya usia SD sih Masih memorinya panjang, masih keinget sampai sekarang. Tapi itu jadi pengalaman yang memang dulunya memalukan tapi sekarang ketawa-ketawa. Jadi, lucu Ketawa-tawa ya, lihatnya karena lucu. masih kecil. Ya, bagi sahabat-sahabat yang mau ngompol Disarankan untuk segera ngompol saja. Nanti keburu main, keburu lupa, jangan ditahan-tahan ya. ditahan dulu baru nanti kelupaan deh ketika main. Ya gitu. Itu pengalaman yang memang memalukan sebetulnya, namun menghibur. Ya. Ada juga tuh teman saya ketika di SD itu hampir setiap tahun loh. Setiap tahun. Itu bukan cuma buang air kecil, buang air besar tiap tahun. Itu memang sudah diprogramkan oleh dia supaya luar biasa. supaya buang air besar tiap tahun ya. Itu kalau dia kan duduknya paling belakang. Tidak ada yang menyadari bahwa dia itu BAB di kelas. Tahu-tahu sudah lama ini sudah bau ya. Sudah bau banget di dalam kelas hingga guru pun yang masuk ke kelas saya. mencium baunya. Itu kelas saya loh. Mencium bau. Ini bau apa ya? Nah, itu bertanya-tanya. Tidak ada yang menjawab karena memang menjaga kekerabatan temennya. Jadi tidak mau membuat malu temennya. Padahal teman-teman sekarang pada jahil-jahil ya. Sahabat-sahabat mungkin di kelas ada yang ngantuk divideoin, ada yang joget divideoin, ada yang apa-apa yang aneh divideoin. Kita dulu tidak seperti itu. Ada kejadian yang memang memalukan itu ditutup-tutupi. Harusnya juga seperti itu ketika kita menemukan sebuah aib atau kejelekan seseorang, itu harusnya kita tutupi, bukan malah kita sebarkan kejelekannya. Nah, seperti itu. Itu teman saya seperti itu. Jadi ketika guru bertanya tidak ada yang menjawab. Tapi ketika pulang, pas pulang, loh kok dia pulangnya telat? Nah, Terakhir nunggu orang lain pulang duluan. Nah, Iya, ini bertanya padahal semua orang udah tahu bahwa kejadiannya dia BAB di kelas. Nah, seperti itu. Terulang di tahun selanjutnya, terulang lagi. Setiap tahun ada itu. Iya, sampai SMP pun seperti itu. Allahu Akbar. Nggak tahu ya, jadi memang mungkin lagi mules, ya kita nggak pungkiri bahwa tiap tahun mules ada ya. Tapi mungkin ini tidak bisa ditahan, langsung keluar saja ya. Mungkin karena bakat itu. juga sih. Karena sudah diprogramkan ini, jadi tidak bisa ditinggalkan. Ya itu memang pengalaman-pengalaman yang bisa kita petik hikmahnya supaya kita semua harus senantiasa ketika merasakan ingin BAB atau buang air kecil untuk segera langsung ke tempatnya. Ya jangan buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan. Ya ngomong-ngomong tentang masalah percintaan nih. Ketika SD, apakah sudah kita mendekati perempuan ataukah kita masih polos-polos saja?
Seperti apa? Jujur ya, kalau untuk masalah perempuan sampai sekarang pun masih belum berani gitu Masya untuk Allah. mendekati perempuan. Luar biasa sekali. Oh ini mungkin ini fokus di belajar. Ya, Fokus seperti di belajar. Tuh anak-anak muda, sahabat-sahabat di rumah, kita pun demikian. Ya, kalau secara Islamik tidak dianjurkan untuk mendekati perempuan. Ya, untuk bergaul bercampur baur dengan perempuan. Ya, apalagi bukan muhrimnya. Ya, Betul. ini dari usia SD sampai sekarang 20 mau 20 tahun tidak berani untuk mendekati perempuan. Tapi kalau rasa ada, Kalau rasa ada, normal. ya normal memang semua manusia memiliki Mm-mm. rasa untuk menyukai sesuatu. Iya. Ya, termasuk menyukai Lawan lawan jenis. Ya, tapi ada yang memang disalurkan langsung tanpa mengenal halal dan haram. Iya. Ada juga yang ditahan bisa menahan hawa nafsunya seperti itu. Jadi tidak tidak pernah memiliki hubungan, Iya. tidak pernah sama sekali. Hubungan itu ya dalam tanda kutip ya. Iya, maksudnya- nggak pernah sama sekali. Bukan maksudnya hubungan kita kenal sampai proses kita tukar nomor HP, Belum pernah sih tukar kalau sampai Facebook. sana. Belum pernah. Belum. Hanya sebatas kenal aja. Tapi teman. ada yang ngajak dari perempuan. Maksudnya ada yang ngajak kenalan gitu. Kalau belum ada ya itu harus dipertanyakan juga. Waktu-waktu apa? Pertama masuk SMK tuh pernah ada yang minta nomor handphone. Minta nomor handphone maksudnya buat apa? Nggak tahu karena waktu itu saya belum punya handphone jadi saya kasih. Oh, iya mau ngasih apa kan Iya. handphone juga nggak punya. Oh, Pernah ada yang minta perempuan waktu itu. pernah ada yang minta nomor nomor handphone. Atau pernah ada yang ngasih sesuatu nih spesial buat Kak Nurul. Sesuatu ya yang memang ini nih berharga nih buat Kak Uyuy. Saya Belum kasih. pernah. Belum ada. Belum pernah ada. Belum ada. Ngedeketin belum ada. Yang ngedeketin juga pernah minta nomor HP tapi nggak punya HP. Yang ketiga ngasih sesuatu juga belum ada. Ya yang jadi pertanyaan ini, mereka itu punya kamu itu punya daya tarik nggak buat perempuan gitu? Mungkin belum sih, belum memunculkan apa aja aura untuk menarik perhatian gitu. Betul. Tapi pernah ada yang mengapresiasi misalkan kamu itu aktif di sekolah di OSIS, di Pramuka, di Paskibra dan lain-lain. Paling temen sih. Oh, teman yang mengapresiasi. Iya. Ya betul. Nah itu masih di SD nih. Wah berarti di Udah. SMP belum, SMK belum ya? Iya. Masih banyak cerita. Yang tadi SMK yang minta nomor handphone SMK kelas 1. Oh udah SMK itu, nah, SMK kelas 1. Jadi pengalaman ini sangat banyak sekali, sangat berharga sekali sahabat-sahabat. Kita lanjut nih, masih Iya. pengalaman sekolah. Di usia SMP, pengalaman apa yang masih sampai sekarang teringat? Kalau SMP apa ya? SMP itu di mana sih SMP-nya? Di Leles di Negeri 1. SMP Negeri 1 Leles. Leles. Ya mungkin sahabat-sahabat yang keluaran dari SMP Negeri 1 Leles ya bisa nonton video ini. Ini kakak kalian yang menginspirasi kalian di YouTube ya. Saya angkatan ke 52. Angkatan ke-52. Iya. Dulu nih ketika SMP pengalaman apa nih yang tidak terlupakan sampai sekarang? Yang masih inget nih. Masih ingat? Salah satunya ketika tugas Inggris. Siapa gurunya masih ingat? Namanya Bu Yeti. Bu Yeti. Beliau masih ada? Masih. Ya, salam buat Bu Yeti ya. Semoga Bu Yeti panjang umurnya, manfaat ilmunya, berkah ilmunya ya. Dan Bu Yeti nih, ini murid Ibu. Jadi waktu itu disuruh apa namanya? Percakapan ke depan bahasa Inggris. Dan apa namanya? Saya itu termasuk orang yang kurang apa namanya? Kurang Seret di bahasa Inggris. kurang Nggak ahli terlalu lah suka, untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi itu di depan itu yang pertama gugup pasti. Gugup. Terus ketika bicara pun uga-ege kalau di Sunda. Ya, uga-ege itu tidak beraturan ya kalau di bahasa Indonesia itu. Ya terus seperti apa lanjutnya? Terus ya intinya sih
waktu itu kan masih belum lancar, kemudian pas percakapan depan yang lain pada ketawa gitu, yang Pada ketawa karena mendengar percakapan yang bahasa Inggris yang kacrut. itu pokoknya Ya nggak sih? Jadi tapi tidak sampai dilempar-lempar kan? enggak. Enggak, cuman karena kita merasa malu dengan kompetensi kita yang belum maksimal, ya. Tapi tidak ada yang seperti Enggak, ada. paling tertawa aja sih. Tertawa saja. Nah, sahabat-sahabat, seperti itu ketika teman kita tidak bisa menerangkan sesuatu di depan, belum mahir, maka alangkah baiknya kita mengapresiasi kemampuannya, terus setelah dia ke depan, jam istirahat, kita boleh mendekatinya. Kalau sudah bisa kita coba transfer ilmu kita kepada orang yang memang membutuhkan. Betul sekali. Seperti itu. Nah itu ketika usia SD sampai SMP sampai SMK itu mungkin ada prestasi-prestasi gemilang yang bisa ditunjukkan pada kami di sini. Pernah menjuarai apa atau pernah mengikuti perlombaan apa? Kalau prestasi sih kayaknya nggak ada ya. Aduh. Itu dari SD sampai SMK nggak pernah ikut lomba apa-apa? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah memiliki prestasi apa-apa? Paling apa namanya? Waktu kalau ranking kelas sih pernah masuk 10 besar, cuman nggak masuk 1, 2, 3. Tapi 10 besar. 10 besar. Prestasi paling membanggakan itu 10 besar. Paling tinggi itu ranking keempat waktu kelas 3 SD. 3 SD. SMP, SMK sudah tidak. Enggak. Padahal saya mengenal Kak Nurul ini secara akhlak bagus. Bahkan tadi pun sudah diceritakan bahwa tidak pernah mengenal perempuan. Berarti jelas bahwa akhlaknya bagus. Nah, yang jadi pertanyaan ini gurunya seperti apa menilainya? Hanya dari aspek nilai dari mata pelajaran saja, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya harus seimbang. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan buat para guru, harus seimbang dalam penilaiannya. Jadi dari segi keagamaan nih, pernah mengikuti lomba apa? Adzan kah atau lomba apa? Dari SD sampai SMK pernah mengikuti lomba apa? Pidato kah atau Paling MTQ? lomba ya MTQ waktu SMK kelas 1 acara OSIS itu juga. Di sini. Di sini. Dan juara. Oh, belum ya. Ya belum. Mungkin prestasi-prestasinya setelah keluar SMK nanti diraih. Bisa jadi prestasi yang paling membanggakan adalah ketika kita tidak melukai seorang hati orang tua. Itu prestasi yang paling membanggakan. Jadi kita semua jangan berkecil hati apabila kita belum pernah mengikuti event atau perlombaan yang lain dan belum pernah juara. Kita jangan berkecil hati bahwa sesungguhnya prestasi yang terbaik adalah akhlak kita kepada orang tua kita, pada guru-guru kita, dan kepada ajaran agama Islam. Seperti itu. Betul. Lanjut nih. Masih ada ya? Usia SMK nih. Usia SMK tadi kan sudah nih dibocorkan satu bahwa ada yang minta nomor telepon tapi nggak dikasih karena nggak punya telepon. Itu. Terus pengalaman apa yang berharga nih? Secara organisasi mungkin di SD, di SMP ataupun di SMK pernah mengikuti apa? Kalau organisasi paling SMK aja. OSIS. OSIS. Terus di OSIS sebagai apa? Sebagai Sekbid 1 keagamaan. Sekbid keagamaan. Tuh kan jadi keagamaan yang disorotnya. Jadi bidang keagamaan. Mungkin saya tidak tahu ya seperti apa, mungkin di sini tidak dikeluarkan prestasi-prestasinya, ditutup-tutupi karena memang rendah hati ya, tidak ingin sombong, jadi tidak diceritakan kepada saya dan sahabat-sahabat semua di rumah. Ya mungkin setelah di SD, SMP, sama SMK, kira-kira target capaian apa nih ke depannya? Apa yang harus dicapai? Mau kerjakah ataukah kita mau mengabdi kah? Kalau untuk cita-cita sih yang apa namanya ingin dicapai ya. Menikah. Bebas ini bebas. Ya bebas. Menikah dulu atau gimana? Kalau yang pertama itu sukses dulu.
Sukses dulu. Nah, Sukses, ingin- bentuk sukses seperti apa? Sukses dalam artian bisa membanggakan orang tua, itu sih yang paling saya cita-citakan. Bisa membahagiakan orang tua. Kemudian setelah itu ya pastinya menikah, Habis ngebahagiain orang tua, mencari tahap pasangan keduanya hidup. menikah. Tahap selanjutnya setelah menikah apa? Kan harus kerja dulu mungkin. Kalau kerja udah sekarang. Kalau alhamdulillah. kerja, jadi berarti sekarang posisinya sudah kerja. Sudah bekerja. Sudah kerja, ingin membanggakan orang tua, lalu ingin menikah. Ya. Seperti itu tahapannya. Oke, mantap, mantap. Ya, mungkin ada lagi setelah itu capaian-capaiannya. Ya mungkin kalau misalkan sudah menikah ya pasti semua juga ingin mencita-citakan berkeluarga dengan sakinah mawaddah rahmah sampai akhir hayat. Mantap, mantap, mantap sekali. Jadi obrolan kita bersama Kak Nurul ini sangat banyak sekali hal yang terinspirasi oleh kita semua, hal yang menginspirasi kita semua, dari mulai tadi SD kelas 1 ketabrak motor hingga akhirnya bercita-cita ingin sukses, Membanggakan tua. membanggakan orang tua sampai akhirnya punya pasangan, akhirnya ke surga bersama-sama. Amin. Ya, kita ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua dan sahabat-sahabat bisa ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi yang disampaikan khusus untuk sahabat-sahabat yang ada di sana yang sedang menonton. Mungkin sedikit pesan untuk sahabat semua ya, dalam kehidupan ini kita harus tetap bersenyum, sepahit apapun kehidupan kita harus tetap tersenyum untuk menjalani kehidupan itu. Dan terus berbuat lebih baik, berkreasi ya. Pokoknya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Betul, betul sekali. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Iya. Semoga Sama-sama. bermanfaat untuk sahabat-sahabat Iya. di rumah. Dan jangan lupa ketika kita semua keluar rumah untuk menggunakan masker, hand sanitizer. Jangan lupa, kali ini lagi musim-musimnya penyakit wabah COVID-19. Ya, semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Tetap stay di channel kami. Insya Allah next time kita akan bertemu lagi dengan Obrolan-obrolan yang lebih obrolan-obrolan menginspirasi. tamu-tamu yang lebih menginspirasi bagi kita semua, seperti Kak Nurul ini. Terima kasih, kita sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.